ampun, ya ampun, ada yang ngaku serumpun. Ya ampun, ya ampun, merasa baik tapi penyamun. Ya ampun, ya ampun, ada yang ngaku serumpun. Ya ampun, merasa baik tapi penyamun. Merasa negeri si paling kaya, tetapi suka curi budaya. Wastra boga lagu seni bahasa, musik tari dan kagak budaya. Merasa negeri si paling hebat, sukanya mengklaim adat istiadat. Dari sejarah sampai hikayat, cerita dongeng bohongi umat. Merasa bangsa si paling Melayu, padahal budaya aslinya layu. Bahasa asli negeri up to you, bahasa British yang paling love you. Merasa diri si paling Islam, tetapi akhlak bahasa kejam. Suka menghina, suka mengecam, rasis menimbulkan rasa dendam. Ya ampun, ada yang ngaku serumpun. Ya ampun, ya ampun. Saya dah kira ada 120,000 lebih dari itu. Sebenarnya bahasa kita menurut korpus bahasa ada 113 juta. Banyak. Baru Kamus Dewan Perdana ini merupakan kamus bahasa Melayu yang terbesar. Lebih daripada 120,000 entry dan sub-entry merangkumi kata bahasa serumpun dalam Kamus Dewan Perdana ini. Lebih daripada 113 juta kata. Lebih daripada 113 juta kata dalam korpus DBP. Begitulah kelakuan kaum Melayu negeri Kasino Malaysia. Karena Malaysia hanyalah negara buatan British, dan pahlawan negara Malaysia pun tentara British, maka kaum Melayu selalu linglung. Kaum Melayu Malaides seperti tidak paham bagaimana menata negara sendiri, sekaligus bagaimana pula cara menghormati negara tetangga. Hingga kini, konstitusi Malaysia masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi lucunya, mereka merasa bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat, bahkan mendunia. Itulah anehnya kaum Melayu negara Kasino. Mereka seperti kaum yang tidak punya identitas sekaligus tidak punya integritas. Kepribadian kaum Melayu negeri Kasino seperti terpecah, dan mereka seperti tidak punya lagi rasa malu. Mereka tanpa malu mencuri dan meniru segala hal dari Indonesia. Dan lucunya, kemudian mereka gembar-gembor merasa paling hebat. Bangsa dan negara Indonesia jelas terbentuk lebih dahulu. Bangsa Indonesia pun mengembangkan bahasa Indonesia jauh lebih awal. Nah, karena kaum Melayu negeri Kasino hanya bisa meniru, mereka pun kemudian meniru pula cara Indonesia mengembangkan bahasa. Mereka meniru pola penyerapan bahasa Indonesia. Malaysia pun mengambil bahasa dari seluruh suku di Indonesia. Bahkan Malaysia juga mencuri kosakata bahasa Indonesia. Dan hal itu dilakukan selama bertahun-tahun. Lucunya pula, mereka tetap menamakan bahasa mereka sebagai bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu Malaysia itu sudah tidak tulen lagi, sudah tidak asli lagi, atau sudah menjadi bahasa Melayu palsu. Nah, setelah meniru dan mencuri dari Indonesia, mereka kemudian gembar-gembor bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat, besar, bahkan mendunia. Malaysia membual bahwa bahasa Melayu Malaysia lebih besar ketimbang bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia dianggap bagian dari bahasa Melayu Malaysia. Itulah kelakuan kaum Melayu negeri Kasino selama ini. Selanjutnya marilah kita simak lagi gembar-gembor Melayu negeri Kasino. Cuba buka Kamus Dewan Perdana, kira ada berapa entry, ada berapa sub-entry. Saya dah kira ada 120,000 lebih dari itu. Saya tak cukup kuat saya cakap lagi ya. Sebenarnya berdasarkan kamus-kamus yang ada ini kan, kalau kita kira lebih lagi dari Kamus Dewan Pertama, Kamus Dewan Perdana, sebenarnya bahasa kita menurut korpus bahasa ada 113 juta. Banyak. Baru Kamus Dewan Perdana ini merupakan kamus
bahasa Melayu yang terbesar dan terlengkap. Lebih daripada 120,000 entry dan sub-entry merangkumi kata umum, istilah, dialek dan kata bahasa serumpun dalam Kamus Dewan Perdana ini. Terdapatnya hasil analisis baharu berdasarkan data korpus. Berdasarkan data korpus, lebih daripada 113 juta kata. Lebih daripada 113 juta kata dalam korpus DBP. Di samping penggunaan kata di internet. Kerana pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Kalau kita lihat pengguna bahasa Melayu itu di seluruh Nusantara ini ada lebih kurang 400 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia saja ada 290 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Saya tidak katakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu sebenarnya. Asasnya adalah bahasa Melayu tapi diindonesiakan. Kita wajar berasa bangga kerana bahasa Melayu menduduki 10 tangga bahasa terpopular penggunaannya di dunia. Jumlah yang kita perolehi adalah seramai lebih kurang 300 juta orang dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kelima terbesar dari segi jumlah penuturnya. Begitulah bualan kaum Melayu negeri Malaides. Setelah meniru dan mencuri dari Indonesia, kemudian mereka merasa paling hebat. Tentu saja, kelakuan seperti itu membuat kesal bangsa Indonesia. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini? Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Alasan pertama, mengapa saya berhenti mengucapkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Kosakata-kosakata yang ada di dalam kamus ini terlalu banyak kosakata-kosakata pinjaman dari Indonesia Belanda, dari Jawa, dari Minang, dari Jakarta, dan unsur-unsur keindonesiaan lainnya terdapat di dalam kamus ini. Kamus ini kehilangan legitimasi keasliannya sebagai Kamus Bahasa Melayu karena sudah terlalu banyak kosakata yang bukan kosakata asli bahasa Melayu. Bagaimana Anda mau menjelaskan kosakata seperti ketimbang, sarapan, iler, basikal, motosikal itu sebagai bahasa Melayu? Itu bukan kosakata Melayu. Itu tepatnya adalah bahasa Jawa yang dimalaysiakan dan bahasa Inggris yang dimalaysiakan. Alasan kedua, mengapa saya berhenti menyebutkan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Tertulis di bagian kata pendahuluan edisi keempat tahun 2005 yang mengatakan apa? Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan. Lantas apa makna autentik, asli, tulen? Jika di dalam kamus ini terdapat banyak kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Perubahan sikap saya
itu juga pertama kali dipicu ketika saya membaca di bagian kata pengantar edisi kedua Kamus Bahasa Malaysia tahun 1984. Saya bacakan paragraf pertama. Dengarkan ini baik-baik. Perkembangan bahasa Melayu, buka kurung, yang merangkumi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia begitu pesat sehinggakan segala usaha bla 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 bla. Itu di edisi kedua tahun 1984. Di bagian pendahuluan edisi keempat tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Brunei Darussalam dan Indonesia. Artinya ini ingin mengatakan bahasa utama yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini jelas-jelas usaha pengerdilan bahasa Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1928. Ini juga secara resmi sebuah sikap yang tidak menghormati konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah seperti itu sikap tetangga yang baik? Itulah reaksi bangsa Indonesia terhadap perilaku kaum Melayu di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Ya ampun, ada yang ngaku serumpun. Ya ampun, merasa baik tapi penyamun. Ya ampun, ada yang ngaku serumpun. Ya ampun, merasa baik tapi penyamun. Merasa negeri si paling kaya, tetapi suka curi budaya. Wastra boga lagu seni bahasa, musik tari dan kagak budaya. Merasa negeri si paling hebat, sukanya mengklaim adat istiadat dari sejarah sampai